Hai guys, jadi aku di sini cuma mau cerita aja. Dan ini tuh sebenarnya kejadiannya setahun yang lalu atau setahun lebih lah. Dan kenapa aku pengen cerita adalah karena kayak dalam setahun itu aku bener-bener gak punya siapa-siapa yang bisa aku ceritain. Jadi kayak aku nyelesain masalahnya itu sendiri, walaupun kayak gak terlalu selesai-selesai juga. Jadi intinya aku tuh cuman ya biar lega aja gitu. Nah, disclaimer aja, jadi cowok yang bakal kita ceritain itu, yang bakal aku ceritain, bilanglah Mr. A ini, by no means aku bilang dia itu orang yang jahat atau kayak gak punya perasaan atau gimana, gak ada, bukan itu maksudku. Cuman ini tuh cerita tentang kebodohan-kebodohanku yang ya pokoknya gitu deh, nanti pasti tahu sendiri. Jadi aku juga by no means bilang kayak aku tuh orang yang baik banget atau kayak aku tuh korban banget di sini. Aku nggak bilang kayak gitu. Dia bukan orang yang jahat, dia cuma tidak tahu gitu gimana caranya gitu. Anyway, jadi aku kayak ada laptopku di sini dan aku kayak biar ceritanya tuh nggak kemana-mana gitu. Karena aku kebiasaan kalau udah mulai cerita itu pasti kayak ngalor ngidul gitu kan. Oke. Jadi kita langsung mulai aja di part pertama, yaitu background story, kayak dimana aku bisa ketemu sama dia dan bla 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 sampai ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Tahun 2018 aku lulus SMA dan aku langsung lanjutin kuliah di Jepang. Nah, aku belajarnya itu bahasa dan culture Jepang gitu. Dan si Mr. A ini dia juga belajar bahasa dan culture. Terus karena aku tuh masih nggak terlalu percaya diri gitu sama bahasa Jepangku, jadi aku lebih banyak bergaul sama orang Indonesia dan sesama exchange student gitu kan, bisa pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, di minggu pertama aku di Jepang, jadi aku pergi makan sesama teman-teman orang Indonesia sama ada orang Brazil gitu. Udah dong, karena waktu itu fall ya musimnya, dan lumayan dingin, jadi banyak orang ngantre makan ramen dan aku tuh salah satunya gitu yang ngantre. Jadi sebenarnya line untuk ngantre ramen itu panjang dan banyak aja gitu orang yang ngantri di sana. Terus jadi Mr. A ini juga ngantri kan di tempat ramennya itu, dan dia tuh ngantri di situ juga setiap hari. Aku juga di situ setiap hari, jadi kayak aku sering banget gitu loh ketemu sama dia. Dan dia tuh selalu ngantri antara di depanku atau nggak dia di belakangku, jadi kita kayak selalu deket gitu kan. Selalu dekat. Oke. Jadi kan udah nih kan ngantri ramen ini, tapi Mr. A ini kayak bukan orang yang terlalu menonjol gitu loh. Dia kayak cuman orang yang kayak biasa aja gitu, kayak menurutku ya dia tuh kayak nggak juga ganteng gitu, terus dia juga kayak nggak exceptional gitu, nggak ada kayak nggak seru juga kelihatannya, atau nggak kayak friendly gitu juga nggak. Jadi kayak bener-bener plain gitu. Jadi aku awalnya tuh nggak terlalu merhatiin gitu kan. Nah, terus beberapa hari kemudian dan kita tuh terus-terusan ngantri itu depan belakang gitu loh. Jadi mau nggak mau kan aku kayak notice juga kan orang ini gitu. Nah, suatu hari temanku tuh kelasnya belum selesai, jadi aku pergi ke kantin duluan gitu kan. Nah, aku ngantri dong lagi di tempat ramen itu. Terus udah kan aku kayak ngantri gitu sambil bawa tray gitu. Terus pas aku lagi ngantri, temen aku tuh datang, terus dia manggil kan kayak Natasha gitu. Terus aku langsung kayak noleh ke belakang gitu kan. Nah, ternyata si Mr. A ini lagi ngantri di belakangku, kayak bener-bener di belakang dah. Dan waktu dia ngeliat aku noleh ke belakang, dia kayak langsung jatuhin dompetnya gitu. Terus kan aku kayak kenapa nih? Tapi aku nggak ada bantuin karena aku kayak nggak drama-drama banget gitu orangnya. Dan aku juga sebenarnya nggak terlalu peduli sama kayak gitu kan. Oke. Jadi setelah saat itu aku jadi notice dong ini si Mr. A ini kayak siapa sih dia gitu, kok aku sering banget ketemu sama dia gitu, padahal kayak not really in the same friend circle gitu, kayak aku nggak tahu gitu. Nah,
Terus karena aku makan di kantin setiap hari, jadi kan aku ngeliat dia setiap hari dong. Dan aku tuh ngerasa aja gitu, kok kayaknya dia ngeliatin aku ya gitu. Terus karena itu kayak udah berapa lama gitu, kayak aku ngerasa kok aku diliatin ya gitu. Jadi kan aku kayak penasaran dong gitu. Terus pas aku jalan di sampingnya kelompoknya dia gitu, pasti kayak mereka tuh pada ngomong gitu loh, kayak itu gitu, cuman pakai bahasa Mandarin gitu kan. Nah tapi aku tuh ngerti bahasa Mandarin gitu, jadi kan aku kayak ngerasa kayak awkward sendiri gitu kan, kayak apa sih gitu. Nah terus kalau ada nih satu hari ya, dia tuh nggak datang ke kantin gitu. Terus aku tuh kayak bingung sendiri gitu loh, aku kayak nyariin dia gitu, kayak dia kemana ya gitu, kok dia nggak datang ke kantin gitu. Dan saat itu aku sadar gitu loh, kok aku peduli banget sih sama dia, padahal dia kayak cuman seseorang yang nggak aku kenal gitu loh. Terus aku kayak mikir, jangan-jangan aku suka kali ya sama dia gitu kan. Terus tapi karena aku masih punya apa sih namanya, kayak sense gitu ya, aku mikir enggak lah, aneh banget, aku aja nggak kenal, nggak pernah ngomong sama dia gitu kan. Tapi setiap kayak misalnya dia nggak ada itu, aku pasti kayak nyariin gitu loh. Jadi aku kayak merasa aneh sendiri, kayaknya aku suka deh sama orang ini gitu. Dan secara nggak sadar aku tuh kayak keep track gitu loh, hari apa dia datang dan hari apa dia nggak datang. Nah karena aku kayak sadar kok aku aneh banget ya, maksudnya kenapa dia tuh kayak spesial banget gitu aku perlakuin. Ada kayak beberapa bulan mungkin fase denial gitu ya, kayak aku kayak nggak mau suka sama dia kayak gitu, ngerti gak sih, kayak apa sih bagusnya gitu. Nah sampai akhirnya aku tuh tahu gitu loh kalau misalnya ya aku suka gitu sama dia. Dan aku tuh kan ceritakan ke temanku, gimana dong aku harus kayak gimana gitu. Nah salah satu temanku ini ada orang dari Indonesia namanya Shirley. Jadi Shirley ini kayak salah satu best friendku yang pas aku exchange di Jepang. Dan aku cerita gitu sama dia kayak gimana ya gitu. Terus dia bilang, kok kamu bisa sih kayak suka sama orang kayak gitu kayak random banget gitu kan. Aku aja kayak, dia bilang, si Shirley itu bilang, aku aja nggak tahu gitu kok dia tuh eksis sampai kamu bilang dia gitu. Terus aku juga bilang kayak nggak tahu nih, gara-gara aku ketemu sama dia terus kali ya gitu. Dan ini beneran loh, kayak ketemu sama dia tuh kayak sering banget. Dan itu bukan disengaja atau gimana gitu loh. Jadi aku tuh mikirnya tuh kayak jangan-jangan apa ini fate ya gitu. Malu-maluin banget, cuman itu yang aku pikirin waktu itu gitu loh. Karena kayak misalnya aku jalan ke sini aku kayak ketemu sama dia, terus aku jalan ke sana aku kayak ketemu sama dia gitu. Jadi ya begitulah. Nah terus karena kayak aku tuh mikir kayak dia juga suka nih sama aku gitu kan. Terus aku nunggu dong, karena aku kayak mikir masa sih aku yang bilang duluan gitu. Terus long story short, udah kayak berapa bulan gitu, kok dia kayak nggak ngomong apa-apa gitu, nggak bilang apa-apa sama aku gitu. Jadi kan aku kayak panik sendiri dong, kayak misalnya aku di sini cuma setahun loh gitu. Kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain sekarang, aku kayak nggak bakal jadi apa-apa gitu kan. Jadi aku kayak mikir apa aku bilang aja ya sama dia gitu kalau aku suka. Nah disinilah kayak kesalahanku tuh dimulai gitu. Ya maksudnya ya nanti kalian tahu sendiri dah apa aja kesalahan yang akan terjadi karena aku melakukan satu kesalahan dengan bilang sama dia ini. Oke, udah gitu aja sih. Nanti aku bakal lanjutin yang part kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kalian bakal tahu seberapa toxic orang ini. Mungkin di cerita yang pertama ini kalian kayak masih meraba-raba gitu loh, toksiknya tuh di mana ya gitu. Cuma nanti kalian pasti tahu sendiri.